Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Enza Gusti Novel Baleva. Untuk yang kemarin kan kita minggu kemarin itu sudah kalian atau adik-adik sekalian itu sudah mengikuti pelatihan yang pertama, yaitu pelatihan mengenai penggunaan dari platform digital inovatif, yaitu Edmodo. Nah, kemudian pada minggu kali ini tuh adik-adik eh, mengikuti pelatihan mengenai tutorial pembuatan poster dalam rangka pengaplikasian berpikir kritis dan berkreasi dengan literasi digital di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini tentunya saya lakukan perkenalan lagi ya, yaitu saya di sini sebagai pelaksana atau mahasiswa KKN kelompok 56 dengan nama Renza Gusti Novel Baleva dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan kemudian prodinya yaitu S1 Manajemen. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi. Nah, untuk yang pertama, kita terlebih dahulu mengetahui pendahuluannya itu seperti apa sih. Nah, poster digital itu kan bisa disebut dengan poster yang dibuat oleh program desain grafis seperti berbagai platform ya, seperti Canva, Adobe Photoshop, lalu desain konvensional yang difoto lainnya atau dipindai atau yang kita biasa sebut dengan scan sehingga menjadi sebuah dokumen digital. Nah, hal tersebut itu bisa dikatakan sebagai sebuah poster digital. Nah, untuk lebih mudahnya ini perbedaan antara poster konvensional yaitu poster umum dengan poster digital itu seperti apa? Nah, yang di sini terdapat 4 poin penting ya. Yang pertama itu yaitu bisa menerapkan efek bergerak atau animasi dan audio pada poster digital untuk hasil yang lebih dinamis ataupun berubah-ubah. Nah, yang kedua yaitu poster digital ini juga dapat diunduh dalam format GIF, lalu MP4 sebagai catatan. Format MP4 ini itu bisa menampilkan audio, sedangkan GIF tidak, hanya mengambilkan gerak saja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bisa dicetak atau bahkan disebarluaskan melalui media yang cukup mudah ya, yaitu lewat internet. Kan sekarang ini banyak sekali ya media-media sosial media yang digunakan, yaitu seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan berbagai sosial media lainnya itu. eh, Instagram ini merupakan salah satu media yang sangat digemari di era ini, yaitu memudahkan untuk menyebarluaskan suatu informasi digital. Nah, salah satu informasi digital itu adalah poster digital ini. Nah, poster digital ini kan biasanya ada yang webinar, lalu lomba. Nah, itu di sini tuh sangat berperan ya sosial media dalam penyebarluasan hasil dari informasi digital tersebut. Nah, untuk yang keempat yaitu poster digital ini tuh bisa disebarkan dan juga tentunya dapat ditayangkan ke media sosial. Nah, seperti media sosial yang sangat umum, tentunya seperti untuk chat, apa yaitu WhatsApp, kemudian email sebagai informasi resmi terhadap suatu pengguna, kemudian tentunya kemudahan untuk dalam pembuatan poster digital ini itu perlu diketahui. Hanya dengan MS Word juga itu bisa dijadikan media membuat poster dan tentunya itu dapat lebih mengeksplorasi poster dalam bentuk yang lebih berbeda dari media lainnya seperti Canva, lalu Adobe Photoshop, dan berbagai media lainnya. Nah, di sini itu jangan terlalu terpatok oleh konsep lama, di mana dengan poster digital ini tuh adik-adik sekalian itu tentunya
lebih dibebaskan imajinasinya untuk hasil yang lebih optimal nantinya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu, mungkin adik-adik di sini bertanya, kelebihan poster digital itu apa sih dibanding poster konvensional? Nah, di sini itu tentunya saya, ringkas ya, agar lebih mudah dipahami. Di sini itu ada sekitar 7 dari kelebihan poster digital dibanding dengan poster konvensional. Nah, untuk yang pertama yaitu, hasil yang diberikan itu tentunya, lebih dinamik dengan aplikasi efek animasinya, lalu video hingga audio itu, jauh lebih bagus daripada, poster yang konvensional atau yang biasanya digambar melalui tulis tangan manualis seperti biasa. Nah, yang kedua tentunya itu lebih ramah lingkungan karena berbentuk, dokumen digital ya. Jadi bisa disimpan sewaktu-waktu, kemudian dicetak sewaktu-waktu. Nah, kemudian, untuk size dari dokumennya sendiri itu terbilang cukup kecil, jadi tidak ada, pengaruhnya terhadap penyimpanan atau internal suatu, media kita, mulai handphone ataupun laptop ya, yang dipakai oleh adik-adik sekalian nantinya. Nah, untuk yang ketiga tentunya, menghemat biaya percetakan. Nah, dikarenakan digital jadi tidak perlu yang namanya, biaya percetakan ya, di mana biasanya poster itu kan dicetak, misal, 100 lembar untuk webinar ini. Nah, itu, dalam poster digital itu tidak ada yang namanya biaya percetakan, karena di sini itu konsepnya untuk menyebarluaskan melalui, media sosial ataupun, media komunikasi lainnya seperti website, lalu blogger dan berbagai, media pendukung lainnya. Nah, untuk yang keempat itu dengan menggunakan konsep, slideshow poster, nah bisa memuat lebih banyak informasi tanpa, eee, terbilang itu terlalu ramai. Nah, beberapa poster juga dapat ditayangkan pada fokus satu bidang saja. Nah, misal nih, dalam pendidikan, di situ ada webinar atau informasi mengenai poster pendidikan, seperti ajakan, lalu, eee, terobosan baru dan berbagai lainnya itu bisa diakses tanpa, tergabung oleh poster-poster dari bidang lainnya seperti kesehatan, lalu sosial, ataupun, eee, entertainment dan berbagai hal lainnya. Nah, untuk yang kelima tentunya bisa dikatakan poster digital ini lebih efisien. Nah, kalau dari, revisi bisa diedit itu, jauh lebih mudah dan dapat dikatakan itu jauh lebih cepat daripada revisi, poster konvensional pada umumnya. Nah, tentunya yang selanjutnya yaitu mengenai jangkauan dari poster digital ini bisa dikatakan lebih luas ya, karena internet itu tidak mengenal batas, negara, benua, bahkan hampir seluruh dunia pun bisa mengakses yang namanya satu kesatuan yaitu internet. Nah, yang terakhir yaitu, fungsi dan pesan yang ingin disampaikan, si pembuat poster pun ini itu bisa dikatakan, lebih hidup dan juga interaktif terhadap pembacanya, di mana, mulai dari segi desain ya, warna, template, lalu, faktor pendukung lainnya seperti gambar itu, dikatakan lebih hidup daripada, digi eee, poster konvensional pada umumnya. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu langkah pertama mengenai pembuatan poster dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini kenapa saya menggunakan Microsoft Word? Dikarenakan, pada umumnya, adik-adik itu pasti, mengedit sesuatu itu menggunakan program yang namanya ataupun aplikasi yang namanya Canva ataupun, Adobe Photoshop. Nah, dari aplikasi tersebut itu tidak semua siswa ataupun orang ataupun pengguna itu bisa melakukannya secara optimal, di mana Canva sendiri itu merupakan aplikasi
yang cukup baru di Android dalam dunia editing dan tidak semua orang mengetahuinya. Lalu untuk Adobe Photoshop ini pada umumnya itu sering digunakan oleh orang. Kemudian dari tingkat kesulitannya itu jauh lebih sulit dari aplikasi ataupun media lainnya. Nah, lanjut saja sekarang itu kepada pembahasannya ya, yaitu yang pertama tentunya adik-adik membuka yang namanya aplikasi Microsoft Office Word di laptop ataupun komputer kalian ya. Nah, kemudian yang kedua itu masuk kepada seperti yang saya kotakkan merah. Di situ ada pack layout, yaitu untuk mengubah ukuran kertasnya dari fitur size itu ke yang A4. Kan biasanya itu letter kan waktu normal. Nah, di sini tuh adik-adik bisa mengganti ke A4 terlebih dahulu agar proporsional dari poster yang dibuat itu lebih bagus daripada yang letter biasanya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik yaitu tentunya mengubah ukuran lembar kerja Word menjadi A4. Nah, di sini apabila kalau adik-adik lupa untuk menggantinya, maka proporsional nanti di akhir posternya itu akan tidak sesuai dengan ukuran poster digital pada normalnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini tuh adik-adik menyiapkan tentunya satu gambar untuk dijadikan background. Setelah itu masuk ke menu desain, kemudian angka selanjutnya yaitu back color dan kemudian fill effect. Mana di sini tuh adik-adik dituntut untuk membuat ataupun menyiapkan satu background dari portal yang akan adik buat, mulai dari poster template, kemudian dari segi materi, kemudian dipersiapkan, dari juga shapes juga berpengaruh di hal ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melakukan menu picture, kemudian mengeklik select picture di mana di sini itu sistem atau Microsoft Word itu ingin mencari file di mana lokasi background gambar poster adik-adik yang ingin adik buat tadi. Kemudian tentunya yang terakhir yaitu menekan from a file. Nah, di situ itu nanti bisa mencari file di mana mulai dari local disk D, C ataupun E di komputer ataupun laptop adik-adik masing-masing. Nah, di sini yaitu yang kelima, jika perlu membalik kertas, maka dipilih yang namanya yaitu landscape, di mana kan apabila normal yaitu tegak lurus yaitu portrait kan. Nah, untuk landscape ini jauh lebih besar seperti persegi panjang itu jadi tergantung dari keinginan adik-adik. Apakah poster yang dibuat nanti itu lebih berupa tegak lurus yaitu portrait ataupun lebih ke persegi panjang tadi yaitu landscape. Nah, caranya itu tinggal membuka pack layout, kemudian orientation, dan di situ kan ada dua pilihan. Yang pertama yaitu portrait, kemudian landscape. Nah, untuk membalik kertasnya apabila adik-adik menginginkan tipe yang seperti ini, maka mengklik landscape. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, langkah selanjutnya itu adik-adik di sini harus membuat frame luar terlebih dahulu dengan menggunakan fitur shape. Nah, di sini itu kan di shape itu ada banyak sekali fitur-fitur seperti garis, kemudian persegi panjang, lalu persegi, bintang, dan masih banyak lainnya. Nah, di situ disesuaikan dengan kreasi adik-adik sendiri dalam menuangkan
imajinasinya terhadap materi ataupun ajakan sesuai yang dikonsepkan adik-adik dalam pembuatan poster digital nantinya. Nah, kemudian yang ketujuh itu membuat yang namanya no-fill atau membuat warna frame luar menjadi putih melalui menu format. Nah, di sini itu intinya mereset semua background, di mana kan background biasanya ada warna merah, warna hitam, dan di sini apabila ada ingin membuat warna frame luar menjadi putih, tinggal mengklik menu formatnya. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya yaitu setelah backgroundnya tadi itu terpasang ya di eh, halaman Word-nya, kemudian kan setiap poster digital itu terdapat yang namanya informasi dan juga ajakan kan kadang. Nah, untuk memberi informasi di dalam poster tersebut itu adik-adik bisa menggunakan salah satu fitur yang namanya text box, di mana untuk memberikan tulisan ini itu dapat diisi sesuai isi informasi ataupun konten yang adik-adik ingin sampaikan melalui poster digital nanti itu dengan cara yaitu membuka menu insert, kemudian text box, dan yang terakhir yaitu memilih salah satu sesuai selera adik-adik. Nah, di situ kan ada pilihannya, ada 5 pilihan mengenai tipe text box seperti apa yang adik-adik inginkan untuk penyampaiannya terhadap poster digital yang akan adik buat nantinya. Nah, yang kesembilan yaitu mengisi kontennya di dalam box tersebut itu. Nah, jika ingin mengatur font, lalu ukuran, warna, bisa melalui menu Home pada umumnya di Word ya. Nah, di situ kan ada fitur untuk mengganti font seperti Comic Sans FB, lalu ada Times New Roman, dan berbagai font lainnya. Kemudian ukuran bisa adik-adik sesuaikan. Di situ kan ada biasanya untuk judul itu berkisar antara 25 hingga 40. Nah, itu sesuai dengan selera adik-adik lagi ya. Nah, untuk isi itu biasanya lebih kecil daripada judul dari poster tersebut. Kemudian untuk warna sendiri di situ juga bisa dipilih berbagai warna, mulai warna normal yaitu hitam dan putih serta warna-warna pendukung lainnya seperti merah, hijau, biru dan lain-lainnya. Nah, itu terdapat di menu Home. Nah, kemudian yang selanjutnya agar text box ini itu bisa lebih menyatu, maka adik-adik sekalian itu harus membuat warnanya transparan dan dibuat outline-nya. Nah, transparan dengan caranya itu seperti apa sih? Yaitu di menu format, di mana di format itu adik-adik bisa memilih sesuai dengan yang adik-adik kondisikan, mulai transparasi dari frame, lalu bingkai, juga pendukung lainnya, di mana di pendukung lainnya itu kan terdapat komponen-komponen seperti gambar bintang, lalu kotak, dan itu bisa disesuaikan dengan yang adik-adik inginkan nantinya. Nah, untuk yang ke-11 yaitu menampilkan tampilan yang makin menarik ini bisa dikombinasikan dengan shape tadi. Nah, untuk mengatur posisi sesuai tema yang diinginkan itu untuk warna setel juga berbagai hal lainnya itu bisa diubah di menu format tadi untuk mendukung. Di situ kan bisa dilihat bahwa untuk gambaran kotak itu diubah oleh pengguna untuk menyelaraskan dengan poster yang ingin dibuatnya. Nah, untuk yang ke-12 yaitu apabila konten ataupun isi dari poster tersebut itu dirasa masih kurang, maka tentunya dimasukkanlah foto ilustrasi agar lebih menarik untuk dibaca oleh pembaca nantinya. Nah, caranya itu dengan menekan menu insert,
kemudian mengklik picture, kemudian memilih foto, dan yang terakhir yaitu memposisikan posisi yang pas sesuai dengan keinginan. Di mana di situ kan ada lebih ke kiri, lalu lebih normal yaitu tengah, dan juga yang terakhir yaitu ke arah ke samping kanan. Nah, untuk yang terakhir yaitu bila posisinya menghalangi, maka adik-adik sekalian itu bisa mengeklik kanan objeknya, kemudian memilih send to back, kembali ke mode sebelum yang adik buat tadi. Nah, itu yang tahap akhir dari pembuatan poster digital ini, yaitu menyimpan hasil akhir poster dengan cara mengeklik menu file di pojok kiri atas jendela Word itu. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu tentunya klik save dan kemudian menyimpan berkas ke directory laptop ataupun eh, komputer adik-adik yang inginkan, mulai dari local disk C, kemudian D dan E, dan sesuai yang adik-adik inginkan. Nah, mungkin sekian dulu pelatihan poster dari saya kali ini. Terima kasih kepada adik-adik sudah menyempatkan melihat dan juga mengikuti pelatihan yang saya berikan. Nah, untuk kedepannya ini kan saya akan membuat yang namanya kompetisi poster nih. Nah, di situ akan saya terterakan tema mengenai pembuatan poster ya. Di sini saya pilih menjadi 3 tema. Yang pertama yaitu Independent Day, yaitu Hari Kemerdekaan. Kemudian yang kedua yaitu sesuai tema KKN saya sendiri, yaitu literasi digital. Dan yang ketiga itu adalah sesuai masa sekarang, yaitu COVID-19. Nah, di sini adik-adik bisa berkreasi ya, sesuai yang adik-adik inginkan, dan juga memilih tema yang adik-adik inginkan. Di situ bisa berupa ajakan, lalu juga solusi, bahkan kemudian tentunya informasi-informasi yang bermanfaat bagi umum. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan saya sebarkan di grup diskusi ya, grup diskusi Google Classroom ataupun melalui grup diskusi informal yaitu grup WhatsApp. Nah, mungkin sekian dulu dari video pelatihan saya. Sebelumnya mohon maaf atau apabila ada salah kata. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.